sekarang itu ada fenomena sobat ngarit, Pak. Kalau teman-teman yang biasanya main-main scroll-scroll sosial media pasti tahu, sobat ngarit ini saya pikir perlu untuk dikembangkan, Pak. Viral, Mas Iyun dan Uni Fauzana masuk rapat DPR, ternyata ini alasan utamanya. Baru-baru ini, Mas Iyun dan Uni Fauzana viral di media sosial, usai pasangan prestasi kekasih ini masuk dalam rapat anggota DPR. Dikutip dari video yang viral, Mas Tomly Wafa terlihat sedang rapat di dalam gedung DPR. Namun yang jadi sorotan warganet, nama Mas Iyun dan Uni Fauzana ada di dalam agenda DPR tersebut. Menurut pernyataan Mas Tomly Wafa, ia menuturkan, saya pikir ini nanti Pak Menteri bisa dikolaborasikan dengan praktisi-praktisi yang sudah menjadi praktisi ahli di bidang sosial dan digital, terutama di marketplace, ada juga di situ namanya. Seperti Inem Jogja, Kasan Mausen, Ada Iyun, Fauzana, ujar Mas Tomly Wafa. Mendengar nama Mas Iyun dan Fauzana disebutkan dalam rapat DPR sontak saja, Sobat Ngarit pun merasa terharu dan bangga atas pencapaian yang mereka raih. Bisa untuk dikolaborasikan dengan praktisi-praktisi yang sudah menjadi praktisi ahli di bidang sosial dan digital, terutama di marketplace. Ada juga di situ kalau saya sebut namanya ada seperti Inem Jogja, Kasan Mausen, ada Iyun, Fauzana, Dion. Banyak sekali dan mungkin saya bisa audiensi nanti, Pak Wamen, untuk kemudian langsung ke tempat. Ya mungkin saya sampaikan Pak Diki kan, ketika kita belajar dari Hollywood atau dari Bollywood, Pak, yang kemudian bisa mengaplikasi sampai ke mancanegara. Berikut juga kalau kita berbicara di Korsel itu, Pak, ada namanya Ministry of Science, ICT, dan Future Planning. Di mana kemudian kita Blackpink itu ditempatkan di Hollywood dan disponsori. Memang kita secara anggaran mungkin kecil ya, tapi secara kualitas kita mungkin bisa bergandengan tangan dengan kementerian-kementerian lain. Karena kemudian fenomena lagu buku, ini lagu buku dari Hong Kong disebarluaskan, dikonsumsi pula sama orang Indonesia. Ketika mereka kesini, Pak, menyebarkan Pikachu, lagu buku, lain-lain, paling tidak kita bisa kemudian bilateral, Pak. Sehingga intellectual property dari Indonesia bisa sampai juga ke Korea atau ke Amerika. Sebenarnya industri musik secara air ini kan juga intellectual property. Saya bangga sekali, Pak, ketika saya lihat dari Caknan, Mimpi Asmara, NDKK, itu kemudian sampai kemudian ke Asia. Kemudian juga musik seperti sound horror. Sound horror itu di sini kan saya pikir itu harus di kreativitasnya harus dikembangkan lagi. Karena kenapa? Kalau misalnya kita belajar dari Jepang, di sana itu ada dekotoran. Itu sampai ke, kalau kita lihat sebelah itu menggunakan dekotoran sebagai backgroundnya, padahal itu budaya daripada Jepang. Dan yang terakhir mungkin di bidang politik, Pak, sekarang itu ada fenomena sobat ngarit, Pak. Kalau teman-teman yang biasanya main sosial media pasti tahu, sobat ngarit ini saya pikir perlu untuk dikembangkan, Pak. Kita kadang-kadang juga harus sebut bola, Pak. Itu orang nganggu. Tapi kalau yang nanti itu ratusan ribu, Pak. Viewernya semua di sana. Nah, intellectual property seperti ini ya memang harus kita dukung.